Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, maka diambilnya sebuah peti pandan dan dibakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebe raung di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah tebe raung itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah Tuan Putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun. Ia diangkat oleh putri Firaun dan diberi nama Musa, sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau dari pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia bermaksud membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali." Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Aku tenggelam ke rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan daku. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku.
Aku akan memuji-muji namamu Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dikau dengan lagu syukur. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah, maka hatimu akan hidup kembali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, frater, dan saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus mengecam beberapa kota yang menutup diri terhadap ketawaran keselamatan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Kecaman Yesus bukan atas dasar dendam, benci, dan niat untuk menghancurkan. Ia mengecam karena menghendaki keselamatan bagi semua orang. Ia menghendaki supaya mereka berbalik arah selaras dengan kehendak, untuk mendapatkan dan membuat mereka rendah hati. Yesus menegaskan bahwa Tirus dan Sidon tidak akan mengalami nasib seburuk Korazim dan Betsaida. Mengapa? Sebab seandainya Tirus dan Sidon diberikan pemberitaan firman dan mujizat-mujizat yang sama terjadi di tengah-tengah mereka, sudah lama mereka berkabung dan bertobat. Seperti Niniwe setelah mendapat peringatan dari Nabi Yunus. Selain itu, kota Kapernaum adalah kota yang sangat makmur. Yesus cukup lama tinggal di sana, dan ia melakukan banyak mujizat. Setidaknya ada 6 mujizat yang telah dikerjakan Yesus di hadapan mereka.
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Tetapi adakah orang-orang di sana menerima Yesus? Mereka terlalu bangga dengan diri sendiri dan kemakmuran mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita ini menjadi peringatan juga, menjadi kecaman bagi kita masing-masing. Ada dua butir perenungan yang bisa kita petik. Yang pertama, tidak mudah menerima kecaman, kritikan, dan saran. Kita lebih nyaman melakukan kehendak sendiri, sesuai kemauan dan selera pribadi. Apabila ada orang yang memberi masukan, lebih sering kita menolaknya, bahkan membalasnya dengan mengungkapkan kekurangan orang itu. Jika menerima pun, tidak mudah juga menerima dengan tulus ikhlas. Hidup baik dan benar pun selalu ada kritikan, apalagi hidup yang sembarangan. Semoga kita tidak alergi terhadap masukan dari orang lain. Lebih-lebih kita juga tidak alergi untuk memberi masukan kepada orang lain juga. Resikonya ditolak, tetapi tidak menjadi masalah. Belajar menerima penolakan adalah cara juga untuk setia menjadi murid Kristus. Yang kedua, dalam hidup ini ada banyak anugerah yang telah kita terima. Ada banyak kesempatan untuk bertobat. Karenanya, alangkah indahnya bila kita selalu bersyukur atas anugerah Allah dan bertobat, membarui diri dari hari ke hari. Dengan demikian, anugerah-anugerah yang tercurah bagi kita itu tidak menjadikan kita lengah dan gegabah, melainkan menjadi berkah dan amanah. Yesus ingin pertama-tama kita bertobat. Tanpa pertobatan batin, mujizat apapun tidak akan mengubah orang menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan, mujizat penyembuhan fisik yang tak diiringi dengan pertobatan dan pertobatan dari dosa bisa membuat orang melakukan hal-hal yang lebih buruk dan lebih berdosa. Semoga demikian. Amin.